I don't even know if you can handle it. All I know is you can have it. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, Shalom. Shalom. Beta dari mahasiswa UKIM. Beta pun nama Alexander Lebit. Di sini beta mau menjelaskan dan melakukan penyuluhan terkait dengan JDK atau elektronik. Jadi beta minta Bapak Ibu pun waktu cuma sebanyak 30 menit, 15 menit untuk kita paparkan materi untuk Bapak dan Ibu. Apa Bapak Ibu bersedia? Baik, Bapak Ibu bersedia. Di sini beta akan membagikan leaflet dengan Bapak Ibu untuk melihat dan tolong cermati materi yang memang akan kita paparkan. Baik. Jadi mohon Bapak Ibu melihat leaflet. Di sini beta akan mulai dengan pengertian apa itu gagal ginjal kronik. Bagi Bapak Ibu mungkin masih asing di telinga, tapi jika Bapak Ibu tahu jawab apa itu gagal ginjal kronik. Baik, jika tidak tahu, pengertian gagal ginjal kronik ini adalah suatu kerusakan fungsi ginjal progresif sehingga menyebabkan terjadinya uremia atau biasa disebut dengan kelebihan urea dalam darah. Jadi kita langsung secara singkat saja Bapak Ibu supaya jangan terlalu banyak waktu. Jadi yang setelah dari pengertian itu ada banyak penyebab. Yang pertama itu penyakit dari ginjal. Penyakit dari ginjal itu yang pertama penyakit pada saringan atau glomerulus. Kedua ketiga katup ginjal, kista dari ginjal, trauma pada ginjal, ginjal dan sumbatan seperti batu, tumor, himpitan atau struktur. Lalu penyakit di luar ginjal itu sama, ada 7. Yang pertama itu penyakit sistemik, contohnya diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol tinggi. Yang kedua itu ada dislipidemia. Yang ketiga itu ada infeksi di badan, contohnya TBC paru, sifilis, malaria, hepatitis. Yang keempat reklamasi. Yang kelima obat-obatan. Yang keenam kehilangan banyak cairan yang mendadak, contohnya cairan yang hilang itu atau mengalami babakan. Yang ketujuh merokok dan meminum minuman yang beralkohol yang berlebihan. Baik, itu tadi penyakit umum di luar ginjal. Sekarang kita masuk pada tanda dan gejala gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik memiliki tanda dan gejala tertentu dan hampir pasti terjadi pada penderita. Yang pertama, tekanan darah tinggi atau hipertensi, bengkak pada kedua kaki, lemas, pucat, kehilangan selera makan, dan sesak napas. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi gagal ginjal kronik ini itu ada usia, ada jenis kelamin, riwayat kesehatan keluarga, mengonsumsi makanan berlemak dan tinggi protein, dan konsumsi obat-obat tertentu. Obat tertentu ini seperti contoh penghilang rasa sakit. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah minum? Bagus. Jadi untuk Bapak Ibu jika ingin mencegah DGK ini banyak upaya yang bisa katong bikin. Yang pertama itu memperbanyak minum air putih. Memperbanyak minum air putih ini untuk menjaga ginjal agar tetap berfungsi dengan baik. Salah satunya dengan memperbanyak minum air. Karena itu kita dianjurkan minum air sebanyak 10 gelas setiap hari, Bapak Ibu. Jadi bukan cuma habis makan dan minum. Yang kedua itu ada makan makanan yang seimbang. Contohnya yang punya gizi, vitamin, protein, contohnya ikan, daging, sayur. Itu harus tetap dimakan ya Bapak Ibu. Jangan cuma makan daging. Yang ketiga, Bapak Ibu harus rajin olahraga. Olahraga yang perlu yang banyak, yang perlu yang sampai lama. Bapak Ibu menempel rumah, itu juga pasti banyak peluang. Yang keempat itu berhati-hati dalam mengonsumsi obat. Pemakaian obat di luar anjuran bisa jadi justru merugikan kesehatan sendiri, karena setiap obat itu khususnya obat-obatan kimia pada umumnya memiliki efek samping. Jadi bukannya menjadikan penyembuh, tapi malah sebaliknya menjadikan penyakit. Yang kelima, tidak merokok dan meminum minuman beralkohol. Tentunya itu Bapak. Jadi tolong dikurangi. Pencegahan gagal ginjal kronik ini selanjutnya dengan menghentikan kebiasaan buruk kayak tadi, tidak merokok atau minum minuman beralkohol. Lalu yang keenam,
Pengobatan gagal ginjal kronik. Penyakit ginjal dapat disembuhkan dengan kondisi ginjal yang rusak, tidak dapat kembali seperti semula. Penanganan GBK itu yang dilakukan oleh dokter bertujuan untuk memperbaiki gangguannya yang terjadi akibat kerusakan ginjal seperti keseimbangan mineral, elektrolit, anemia, dan hipertensi, mengendalikan penyakit yang menyebabkan gagal ginjal kronis yang menghambat perkembangan gagal ginjal kronis menjadi lebih parah. Lalu ada pemberian di pengobatan gagal ginjal kronis ini ada pemberian obat, contohnya obat hipertensi, suplementasi vitamin D, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Lalu yang kedua itu ada perubahan pola hidup. Contohnya itu menjalani diet khusus, berhenti merokok, membatasi konsumsi minuman beralkohol, berolahraga secara teratur, tidak mengonsumsi obat antiinflamasi, non-steroid atau OAINS, dan yang terakhir itu memeriksa tekanan darah secara berkala. Selanjutnya itu ada terapi pengganti ginjal. Contohnya itu hemodialisis atau biasa katong kenal itu dengan cuci darah, yakni prosedur dialisis yang menggunakan mesin. Yang kedua itu ada transplantasi ginjal, yang biasa itu ginjal pasien itu diganti dengan ginjal yang sehat dari pendonor. Baik Bapak Ibu, itu saja yang kita bisa sampaikan. Dan waktunya sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan yang ingin dijawab? Jadi ditanyakan Pak Beta, kita persilakan. Baik, oke. Bapak ada mau bertanya? Kita persilakan. Iya, terima kasih Nyong. Nyong di sini Bapak mau bertanya, apa sih efek samping dari transplantasi ginjal? Baik, Bapak. Sudah dangke atas pertanyaannya. Iya Nyong. Efek samping dari transplantasi ginjal itu ada munculnya gumpalan darah atau gumpalan darah atau pendarahan. Lalu ada bocor atau penyumbatan dari bagian-bagian saluran ginjal dengan organ tubuh. Lalu yang paling parah itu bisa infeksi. Itu saja Pak. Terima kasih Nyong. Apakah ada pertanyaan? Kalau begitu kita minta terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah memberikan waktu. Kita mahasiswa rutin, kita pengalaman sudah dulu kita berdiri. Terima kasih.